Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 MTS Nurul Falah yang pada pagi hari ini masih belajar di rumah, masih PJJ di rumah, tapi yang terpenting adalah semangat belajarnya walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan belajar seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan tatap muka, langsung datang ke sekolah. Pada pagi ini materi yang kemarin saya berikan itu saya lanjutkan lagi. Hari ini mengenai adab dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga. Jadi memang dalam kehidupan bermasyarakat ada dua dimensi yang pasti dibutuhkan oleh manusia. Karena apa? Konsep manusia terbagi dalam dua dimensi, yaitu dimensinya individu dengan sosial. Ketika kita bermasyarakat, ya konsep kita adalah sosial, harus berhubungan langsung dengan manusia, atau kita kenal dengan hablum minan nas. Gak mungkin kita hidup sendiri ya, kita hidup perlu bantuan orang lain. Dan disinilah ya peran kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan syariat Islam atau perintah Islam tentang akhlak terhadap saudara. Ini apa? Sangat penting. Sebab apa? Kalau kita dalam keadaan sulit, ya misalnya ada bahaya, ya kita mungkin ada hajatan dan sebagainya, siapa lagi yang akan membantu kita kecuali tetangga kita? Nah, ketika kita hidup dalam keadaan seperti ini, ya kita harus menjaga adab kita kepada tetangga kita. Sebab Islam sangat memperhatikan bagaimana hak terhadap tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakrim fahu ya fajarihi. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hormati tetangga kita. Jarihi, tetangga. Kalau di bau mah tamu ya. Jarihi, tetangga kita. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangga kita. Kita deketin, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Hendaklah memuliakan tetangga kita. Dengan apa? Dengan menjaga adab-adabnya, agar tetangga kita tidak selalu menyalahkan kita. Kalau adab kita bagus, etika kita bagus, kita punya sopan santun yang bagus pada tetangga, tetangga juga akan menghormati kita. Menyakiti adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk diantaranya dosa besar yang wajib untuk dijauhi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah, maka janganlah ia menyakiti tetangga. Jadi Nabi Muhammad sendiri sudah menganjurkan kepada umatnya untuk selalu kita menghormati tetangga kita. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita sendiri. Jadi sedangkan Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa memuliakan tetangga. Di antara sikap memuliakan tetangga dan perbuatan baik kepadanya adalah memberikan hadiah walaupun tidak seberapa nilainya. Misalnya kita punya makanan
ya, tembus motong ayam lah misalnya, bagi tetangga. Jangan cuma sekedar dia hanya menghisap baunya saja, tapi kita nggak kasih apa-apa, dibagi. Kita punya pohon yang berbuah, apalagi sebelah cabangnya ke tetangga kita. Kalau dalam Islam itu yang ke tetangga kita itu udah bagian mereka, walaupun nanamnya di kebun kita. Nah ini kalau sekarang kan seringkali berantem gara-gara pagar, gara-gara air hujan, gara-gara ini. Karena apa? Kita tidak pernah satu sama lain, tidak pernah menghormati. Akhirnya yang ada salah paham terus, berantem terus, itu yang ada. Orang kan kalau sudah emosi, waduh, terbawa itu setan yang masuk. Ya, makanya kalau lagi marah jangan berdiri, duduk, jadi tenang. Kalau berdiri, waduh, udah setan makin senang itu seperti itu. Ya, jadi diantara kita muliakan tetangga, berbuat baik pada tetangga. Ya, itu tadi kata Nabi SAW, kalau kita miliki dua tetangga, siapa yang harus aku beri hadiah? Beliau berkata, tetangga yang lebih dekat pintunya darinya. Kasih, kalau misalnya punya satu, tangannya ada dua, kasih yang lebih dekat pintunya dengan kamu. Kan 40 rumah aja udah dianggap tetangga. Makanya kalau salah satu aja berbuat maksiat, wah kena semua kita. Ini harus hati-hati, ya. Harus enak dengan tangga, saling bertegur sapa, ya, saling memberikan, apalagi selama masa pandemi ini kan, iya, susah sama-sama susah, senang sama-sama senang. Jangan tetangga ini iri terus. Tetangga punya sepeda, kita pengen punya sepeda. Tetangga punya motor, kita pengen punya motor. Tetangga punya mobil, kita pengen punya mobil. Kalau begitu nggak akan habis-habisnya saling pamer. Masalah itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ya kita bertetangga yang tenang, yang sopan, saling tegur sapa, saling membantu. Kan enak kelihatannya gitu, adem. Kalau dalam orang yang baru nikah namanya sakinah, mawadah, warahmah, enak ya. Kalau dalam rumah sendiri namanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Enak, tetangga lu adalah surga kita sekalian, karena saling tegur sapa, saling memberi, saling mengasihi. Masya Allah, cakep itu yang seperti itu. Ya. Ini kelas 9 juga kan. Saya yakin ini semuanya punya tetangga, nggak ada yang tinggal sendirian. Kalau tinggal sendirian di hutan saja sana. Kalau tinggal sendirian, kalian pasti tetangga. Baikin tetangga. Punya makanan ya, daripada ntar kebuang-buang nggak kemakan, bahagi tetangga. Jangan tetangga dikasih udah basi, udah busuk ya. Kemarin mangga masih banyak, pepaya masih banyak, pisang masih banyak, nggak dibagi, ya udah busuk baru kasih tetangga. Masya Allah, jangan seperti itu. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain itu, bentuk muliakan tetangga adalah dengan memberikan hadiah makanan. Jika kita masak, tadi udah saya bahas ya, kita udah masak, kita punya makanan, kita punya minuman, kita punya buah-buahan, berikan. Walaupun kita punya dua, bagi satu-satu. Ya, jangan tadi saya bilang tuh udah mulai basi, udah kada luarsa baru dikasih tetangga kita. Kalau bisa mah yang matang enak, udah tinggal makan ya. Ya kan kita nggak tahu tetangga kita, siapa tahu dia dikasih beras, dikasih ini makanan yang dan sebagainya belum mateng, buat matengin aja nggak ada. Kalau bisa mah udah yang mateng kasih, tinggal makan udah. Kalau zaman kalian sekarang makan yang instan, apa-apa instan, ya. Jadi kita harus memuliakan tetangga, lihat keluarga dari tetangga-tanggamu, lalu berilah mereka itu dengan yang baik-baik. Kemudian juga yang paling utama adalah mengucapkan salam, saling tegur sapa antara satu dengan yang lain. Jika kita bertemu, bertanya kabar, bagian dari memuliakan tetangga. Dengan menebarkan salam, saling senyum. Senyum kan ibadah. Ya. Ia menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Maukah aku beritahukan pada kalian tentang suatu yang jika kalian mengerjakan maka kalian akan saling mencintai? Tebarkan salam di antara tetangga. Iya, ketemu sedikit assalamualaikum, waalaikumsalam, enak kan? Jangan dia menegur assalamualaikum kita diem aja karena kesel bawaannya.
Buana gedeg itu sama orang. Karena kita nggak saling tegur sapa, marah itu. Padahal marah yang dianjurkan agama Islam kan 3 hari, ini malah sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin. Di sama tetangga tidak saling tegur sapa dan sebagainya. Tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Inilah yang bisa menjadikan baiti an-nari, rumahku adalah nerakaku. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian juga ketika bertemu tetangga muka berseri-seri. Itu tadi saya bilang jangan kesel aja, jangan gedeg aja. Jadi menunjukkan wajah yang berseri-seri, penuh penghargaan. Saat bertemu dengan para sahabat tetangga merupakan kebiasaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan juga bagi kita harus berusaha memasang wajah berseri-seri jika bertemu tetangga kita. Jadi kita udah punya masalah, jangan dikasih orang masalah kita. Kita anggap udahlah itu masalah kita. Kepada orang lain nih kita bersenyum ya, berseri-seri, jangan kita perlihatkan. Ya, oh gua lagi banyak masalah, lu lagi begini, negor-negor lu senyum sama gua, nggak boleh seperti itu. Ya, jangan kita lakukan ya. Ya, kita juga jangan menghina, meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya bertemu dengan saudara, kita tetap harus bermukanya berseri-seri, ya, senyum dan sebagainya. Lanjutnya menolong saat kesulitan. Di antara akhlak dalam saudara, teman dan tetangga adalah menolong tetangga dalam kesulitan. Ya, ini sama di masa pandemi ini kan kita ya saling tolong. Kalau memang dia butuh, misalnya dia kena COVID lah ya, jangan sampai enggak ya, jangan sampai kena itu. Tapi kalau misalnya pun kena, jangan kita sambil mencibir, mencemooh, menghina, jangan. Harus kasih support, kasih semangat. Kalau misalnya di isolasi mandiri di rumah, bagi kita punya makanan patungan dengan tetangga yang lain, berikan kepada tetangga yang memang karena terpapar COVID-19 misalnya, atau sakit biasa, datangi, jenguk. Kita nggak punya apa-apa, kita bekal dengan doa. Doa itu senjata ibadah, doa. Yang penting kita doanya ikhlas. Ya, jangan mengharapkan apa-apa. Kita datang ke rumah, kita jangan mengharap apa-apa. Ya, kalaupun kita punya materi, berikan. Ada uang kita kasih uang, ada makanan kita kasih makanan. Gak punya apa-apa, doa kita bawa. Itu jangan, wah gue gak bisa apa-apa nih, makanan gak ada, ini gak ada, gak datang aja. Gak boleh seperti itu. Ya, apalagi dengan tetangga, kita dianjurkan untuk saling sapa, saling tegur, saling nasihati, saling menolong. Bila mana kok tetangga dalam kesulitan, ya. Karena Rasulullah SAW juga memberikan pengertian kepada sahabat, terutama amal soleh adalah membahagiakan saudaranya yang mukmin atau melunaskan hutang-hutangnya. Iya, apalagi dia punya utang, jangan malah dikatain, jangan malah lu udah miskin, masih ngutang aja, nggak boleh begitu ya. Kita harus kasih support, kita harus kasih semangat kepada mereka. Dan untuk selanjutnya masih ada hal-hal yang lain yang nanti akan kita lanjutkan pada minggu depan. Pada hari ini saya cukupkan pembahasan kali ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.